on cam dulu teman-teman. Pakai seragam nggak, Pak? Ya, oke sih. Ntar kalau pakai palanya aja deh, Ya tolongin. udah bentar. Teman-teman on cam dulu. Ini udah pada mandi belum nih ngomong-ngomong? Belum, Pak. Belum, Pak. Keren. Anissa, Abiaksa, Mahfud. Online dulu. Online. Ya udah Pakai saya kira HP nggak apa? apa-apa dah kalau nggak bisa on cam. Dimengerti. Salman, on cam dulu Salman, Alia. Yes. Safira bisa bantu saya nggak? Safira buat share screen. Ini laptop saya aja kameranya nggak bisa, Pak. Share screen bukan kamera. Kalau Bisa nggak ya? misalkan saya share screen, nanti pas nge-record malah saya nampilin PPT saya sendiri, kagak kagak beserta sama sayanya gitu. Halo, Sebentar. Sebentar. halo. Bisa nggak, Ra? Nanti saya kirim. Tunggu, Pak. Ya, nanti Saya coba. Wait. Ketua kelas kita muncul, guys. kawan kayak ada dendam pribadi nih sama aku. Dicengin mulu. Gak ada dendam, Pak. Gak ada. Parah banget sih aku emang. Parah banget sih. Enggak, anjir. Gue gak dendam, anjir. Di sini siapa emang yang sering diledekin di kelas? Kagak ada kan? Arya, Pak, Arya. Mana, Re? Arya. Gue lagi. Paham nih. Bisa nggak? Tadi siapa namanya? Lah, Safira kok kagak ada? Lah, keluar dia tadi. Wah, bermasalah Pencet berarti. kali. Udah lah ya. Ini mulai aja nih. On cam ar. Gimana teman-teman, terlihat nggak tampilan slide-nya? Lihat, Pak. Bukan, Pak. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai PD2, salah satu subtema yang ada di kelas 11 sejarah minata. Sebab umum meletusnya Perang Dunia Kedua, yang pertama ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya, serta munculnya politik aliansi, kekacauan dalam bidang ekonomi, munculnya paham ultranasionalisme Jerman yang tidak lagi mengakui perjanjian Versailles, sehingga ini menjadi latar belakang yang menimbulkan PD2, terutama terkait Jerman tidak lagi mengakui perjanjian Versailles dengan melakukan serangan atas wilayah Uni Soviet, yaitu Polandia. Nah, maka berangkat dari hal tersebut menyebabkan perang dunia yang ikut sertakan negara-negara lain di wilayah Eropa maupun di Asia, dan bukan hanya serangan Jerman atas Polandia, melainkan juga terjadinya
serangan Jepang terhadap Amerika Serikat yang disebut dengan Pearl Harbor, yang dimana serangan tersebut terjadi di pangkalan Amerika Serikat di Hawaii. Maka dari kedua serangan tersebut akhirnya mendorong negara-negara Eropa dan juga Asia, khususnya Jepang, menciptakan politik aliansi yang didasari oleh basis ideologi, bagaimana akhirnya persekutuan dari negara-negara sekutu berusaha membendung kuasa atas negara fasis yaitu Jerman, Italia, dan juga Jepang. Jalannya Perang Dunia Kedua, tahap pertama, Blok Sentral melakukan ofensif dengan serangan kilat. Jadi di paruh awal, bagaimana akhirnya negara-negara fasis itu menyerang dengan sangat hebat melalui serangan-serangan kilat. Artinya serangan itu bukan hanya dari darat melalui gempuran-gempuran tank, melainkan juga serangan-serangan dari udara melalui bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat. Nah, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh Jerman maupun Jepang, sehingga dia mampu menguasai wilayah negara-negara yang dilawannya dalam melakukan perlawanan terhadap Perang Dunia. Jadi tahap awal sebelum akhirnya pasukan tentara Jerman atau Jepang menguasai wilayah negara lawan, sebelumnya itu negara lawan sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh pesawat-pesawat yang menjatuhkan bom. Jadi ketika kondisi sudah porak-poranda akibat serangan pesawat, maka itu jadi sangat rentan tuh dan mudah untuk diserang. Itu salah satu strategi yang kenapa akhirnya Jerman dan Jepang menjadi sangat kuat pada PD2. Nah, lantas tahap kedua, bagaimana akhirnya Blok Sentral atau negara fasis mengalami sedikit perubahan ketika kemenangan Uni Soviet pada Stalingrad. Jadi itu menjadi titik balik bagi negara-negara sekutu yang akhirnya mampu menyerang balik negara-negara fasis. Pasca kemenangan Uni Soviet atas Stalingrad, itu menjadi peluang utama ya bagi kekalahan Jepang maupun juga kemenangan Amerika dan juga negara-negara lainnya seperti Jerman dengan Uni Soviet. Dan di tahap ketiga akhirnya negara-negara sekutu berhasil menaklukkan negara fasis pasca kemenangan Stalingrad tersebut. Akhir perang PD2 pada bulan Mei tahun 1942, suatu serangan terhadap Australia terhenti dalam pertempuran di Laut Coral. Pada bulan Juni tahun 42, serangan serupa terhadap Hawaii terhenti di Midway. Pasukan Amerika Serikat pada bulan Agustus mendarat di Guadalcanal, Kepulauan Solomon, dan pada bulan Februari tahun 43 Jepang telah dipukul mundur. Pasukan Amerika Serikat pada bulan Februari tahun 44 berhasil mengusir Jepang dari Thailand di Kepulauan Marshall dan Taipan dan Kepulauan Mariana. Pada tanggal 6 Agustus tahun 45, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, dan tanggal 9 juga terjadi peristiwa Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah dan menandatangani perjanjian di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September tahun 45 di Teluk Tokyo. Pada bulan Mei tahun 45, Blok Sentral akhirnya harus menyerah pada sekutu. Nah, di tahun 45 ini bukan hanya Jepang yang mengaku kalah, melainkan juga Jerman serta juga Italia yang akhirnya tiga negara fasis benar-benar takluk di tangan negara sekutu. Dan ini menjadi akhir dari upaya kuasa yang coba dilakukan oleh negara-negara fasis. Faktor penyebab kekalahan Blok Sentral atau negara fasis yaitu sumber kekayaan alam sekutu yang sangat memadai, karena banyaknya negara-negara jajahan yang menjadi sumber daya modal dan juga kekuatan, serta jumlah sekutu lebih banyak. Sekutu memiliki daerah jajahan yang tadi sudah saya katakan, dan blok sekutu memiliki keunggulan teknologi sebab
jumlah negara sekutu lebih banyak, artinya perkembangan dan juga sumber daya manusia maupun teknologi itu lebih memungkinkan jika dibandingkan dengan negara-negara blok sentral atau negara-negara fasis. Nah, ini dampak terjadinya PD2. Yang pertama ada bidang politik. Amerika dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya. Hal tersebut ditimbulkan oleh hasil kemenangan di atas PD2. Rusia menjadi kekuatan baru saingan Amerika Serikat. Ini salah satu bentuk perang dingin ya, bagaimana Soviet dan juga Amerika berusaha menguasai ideologi global. Terjadinya perebutan hegemoni antara Rusia dan Amerika, nasionalisme di Asia yang menentang imperialisme, dan juga politik penjangkauan. Artinya setelah hancurnya PD2 itu bukan hanya negara di Asia sebetulnya, tapi Asia, Amerika Latin, Amerika Tengah, dan juga negara Afrika itu memunculkan semangat-semangat nasionalisme dan gerakan-gerakan kemerdekaan. Pasca kemenangan Soviet dan juga Amerika di PD2. Nah, dalam bidang ekonomi, Amerika muncul sebagai kreditur bagi seluruh dunia, diantaranya dengan melalui doktrin Truman, Marshall Plan, Point Truman, dan Columbia Plan. Sebetulnya untuk bantuan dana untuk menggaungkan ideologi liberalisme terhadap seluruh dunia, sehingga bagi negara-negara yang diberikan bantuan dana itu mengikuti haluan Amerika, blok barat dan kawan-kawannya. Pada bidang sosialnya munculnya gerakan sosial untuk memulihkan kesetaraan rakyat setelah perang. Ini dibuktikan dengan kemunculan PBB dan organisasi-organisasi di bawahnya seperti WHO, UNICEF, dan lain sebagainya. Muncul inisiatif untuk mendirikan lembaga internasional yang memiliki wibawa perdamaian dunia. Ini PBB yang saya maksud tadi. Ya, terima kasih. Sampai sini pembahasan saya terkait PD2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekiranya teman-teman, apakah ada yang memberikan saran, tanggapan, atau pertanyaan? Dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan sampai sini teman-teman terkait PD2? Pak. Ya, Maaf, bagaimana Pak. Arya? Tidak ada, Kak. Katanya ada yang belum dikonfirm, Pak, di Tania. Oh iya, coba aja join lagi. Soalnya tadi saya lagi nge-record, jadi nggak bisa keluar. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait PD2. Kalau saya sih nggak ada Pak, jelas. Tapi teman-teman paham tidak terkait alur dari PD2? Artinya Paham, Kak. bagaimana kemunculan negara-negara fasis, Jepang, Jerman, dan juga Itali sebagai tiga negara yang cukup kuat pada saat itu dan berusaha menguasai dunia melalui intervensi ya, serangan-serangan dan kekuasaan secara paksa. Saya kembalikan ke teman-teman kelompok Vietnam. Saya persilahkan untuk menyampaikan terkait hasil tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vietnam akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tajri Panstan Waji. Nama saya Rendra Dardana. Nama saya Surya Mulana. Nama saya Revalina Dita. Sama nama saya Najwa Nur Indarwati.
Bentar, ulang. Nama saya Naila Syafina. Bentar, ulang. Maaf. Daripada noise kucing jadi bentar. Ulang, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita pada hari ini kita akan membahas terkait perang Vietnam dan juga people power Filipina yang akan disampaikan oleh teman-teman 12 IPS 2, dan pada urutan pertama ada teman-teman dari kelompok perang Vietnam yang telah mempersiapkan materinya yang akan dipresentasikan. Kelompok perang Vietnam terdiri dari Naila, Nasya, Revalina, Surya, Adrival, dan juga Garda. Tempat dan waktu saya persilakan untuk kelompok perang Vietnam. Ya, kelompok perang Vietnam sudah bisa dimulai, teman-teman Naila dan kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perang Vietnam akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azrifal Sintanuaji. Nama saya Ranggar Lardana. Nama saya Surya Mulana. Nama saya Nasya Nurindarwati. Nama saya Revalina Dita. Nama saya Naila Syafina. Dan nama saya Najwa Rinita. Lanjut aja PPT-nya, Nasya. Halo Nasya, ada kendala nggak untuk share screen PPT? Oke. Ini aku udah ganti kok tadi. Sekarang slide ketiga. Agak error kayaknya. Dah. Awal mula Perang Vietnam. Tahun 1900, Vietnam Indochina berada di bawah kendali Prancis. Hingga Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil alih kekuasaan Vietnam. Kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh Ho Chi Minh untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. 9 Oktober 1945, Jenderal Leclerc Prancis datang kembali ke Saigon untuk merebut kembali Hanoi yang diduduki Tiongkok. Insiden Haiphong. Insiden Haiphong tanggal 23 November 1945, Prancis menyerang kota Haiphong, memaksa Viet Minh meninggalkan kota, menyatakan gencatan senjata Desember 1945, menjalarnya konflik ke Hanoi, memaksa Ho Chi Minh mengungsi ke hutan. 7 Mei 1954, Prancis mengalami kekalahan di Dien Bien Phu. Konferensi Jenewa 1945.
demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di titik garis lintang utara 17 derajat sebagai zona demilitarisasi. Vietnam Utara, Ho Chi Minh, Hanoi, Republik Demokrasi Vietnam. Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, Saigon, Republik Vietnam. Terbentuknya Badan International Control Committee untuk pemilu menyatukan kedua bagian Vietnam. Penyatuan kedua Vietnam mendapatkan penolakan dengan alasan Utara memilih bersatu dengan cara militer ketimbang politik. Selatan menolak proses penyatuan dan dukungan USA kepemimpinan Ngo Dinh Diem memunculkan oposisi atas pemerintahannya yaitu Viet Cong Desember 1960. Terbentuk organisasi Komunitas Nasional Front for the Liberation atau NFL. Kepemimpinan Ngo Dinh Diem yang otoriter memunculkan pemerintahannya yaitu Viet Cong atau Pasukan Bersenjata Pembebasan Rakyat PLAF. Vietnam Utara memberikan bantuan melalui jalur Ho Chi Minh yang menghubungkan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan melalui selatan Laos. Keterlibatan USA. Muncul kekhawatiran dari Amerika Serikat akan penyebaran komunisme dari Vietnam Utara. Dikirimkanlah pasukan militer Amerika Serikat ke Vietnam Selatan. Terjadinya insiden Teluk Tonkin yang mengizinkan Amerika Serikat untuk meningkatkan keterlibatan pasukan militernya di Vietnam. Insiden Teluk Tonkin. Kapal perusak Amerika Serikat USA Maddox sedang memonitor sinyal yang datang dari Vietnam Utara. Dikejar oleh 3 kapal torpedo Vietnam Utara. Maddox menembakkan 3 tembakan peringatan dan kapal Vietnam Utara kemudian menyerang dengan torpedo. Ada 4 korban jiwa dari Vietnam. Sementara US bebas korban jiwa. 4 Agustus terulang kembali peristiwa serupa namun dilaporkan berita tersebut palsu. Resolusi Tonkin ialah memberikan kewenangan kepada Presiden Johnson untuk membantu setiap negara Asia Tenggara yang pemerintahnya terancam oleh agresi komunis. Upaya perdamaian. Pada 31 Januari 1973, ditandatangani kesepakatan yaitu The Paris Accords yang berisi 1. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam secara besar-besaran. Yang kedua, tawanan perang kedua belah pihak dibebaskan. Yang ketiga, pasukan perdamaian internasional berhak menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan. Yang keempat, diperbolehkannya tentara Vietnam Utara berada di Vietnam Selatan asal tidak melakukan praktek koersif. Kelima, Nguyen Van Thu galau menentukan nasib Vietnam Selatan. Lalu Vietnam Utara melanggar perjanjian dengan menganeksasi wilayah Vietnam Selatan pada Januari 1975, yaitu Provinsi Quoc Long. Vietnam Selatan tidak dapat membendung. 21 April 1975, Presiden Nguyen Van Thu mengundurkan diri, terbang ke Taiwan. Pada 30 April, Saigon seutuhnya dikuasai oleh Vietnam Utara. Pada 2 Juli 1976, Vietnam diproklamasikan sebagai Republik Sosialis Vietnam. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kelompok Perang Vietnam atas penyampaian materinya. Sampai sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan 12 IPS 3 seputar materi Perang Vietnam. Ya, kalau tidak ada, saya coba mereview sedikit seputar materi Perang Vietnam. Ini sebetulnya kita bisa melihat bagaimana strategi perang yang cukup berhasil
ketika Vietnam melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Di satu sisi, kenapa akhirnya strategi Vietnam mampu berhasil menaklukkan Amerika? Kalau misalkan kita lihat dan kita bandingkan bahwa melalui kekuatan, terutama tingkat teknologi militeran, jelas Amerika Serikat melampaui Vietnam. Namun dalam perang-perang gerilya, nyatanya Vietnam diuntungkan dan situasi alam lebih berpihak kepada Vietnam karena Vietnam menjadi tuan rumah dan mengetahui secara betul bagaimana hutan hujan tropis di wilayah Indochina tersebut. Sehingga strategi Vietnam itu lebih ditekankan terhadap jebakan-jebakan yang sangat mematikan bagi tentara-tentara Amerika, dan tentara Amerika cukup kewalahan untuk berhadapkan dengan jebakan-jebakan yang sangat mematikan, serta juga bagaimana akhirnya hutan hujan tropis tidak bersahabat bagi orang-orang Amerika sebab dia menimbulkan banyak berbagai macam ancaman yang cukup berbahaya, bukan hanya hewan-hewan liar melainkan juga badai DBD yang menjadi salah satu pemicu utama kenapa akhirnya tentara Amerika menarik diri dari wilayah Vietnam tersebut. Nah, pasca penarikan diri dan juga Vietnam Selatan tadi yang dikatakan oleh teman-teman kelompok perang Vietnam berusaha untuk mengintervensi atau menyerang kembali wilayah Vietnam Utara, dan kondisi tersebut akhirnya memaksa negara Vietnam Utara untuk melanggar perjanjian Paris tersebut terkait adanya perdamaian dan lain sebagainya. Nah, maka melalui hal tersebut ya menjadi potensi bagaimana Vietnam Utara yang telah berpengalaman ketika menghadapi Prancis, Amerika, dan juga Vietnam Selatan dengan sangat mudah mengalahkan tetangganya yaitu Vietnam Selatan, dan penaklukan atas Saigon itu menjadi bukti dari kemenangan besar tersebut. Dan akhirnya ada perubahan kota untuk mengenang dan menegaskan terkait jasa Ho Chi Minh, Perdana Menteri atau pemimpin tertinggi dari Vietnam Utara, yang dimana ibu kota Saigon akhirnya diubah menjadi Ho Chi Minh City. Dan Vietnam bukan hanya mampu menguasai wilayah Vietnam Selatan, tapi juga pandai menjalankan praktik-praktik negara sosialisnya. Dia menjadi salah satu negara sosialis yang masih eksis di kehidupan abad 21 setelah negara-negara Uni Soviet, terus juga negara Yugoslavia yang akhirnya berguguran satu persatu pasca kehancuran Uni Soviet di tahun 91 dan 92. Tapi bagaimana akhirnya Vietnam mampu berdinamika dan berselaras dengan situasi perekonomian global yang hari ini sebetulnya sangat-sangat ekonomi liberal, yang artinya tidak lagi berpihak terhadap praktik-praktik perekonomian sosialis yang terdapat perbedaan dari alat kuasa produksi gitu. Yang bagaimana akhirnya negara Vietnam lebih meyakini bahwa ruang gerak industri itu ditekankan kepada kuasa negara, sehingga seluruh pabrik, industri, dan pekerjaan lainnya itu dikontrol oleh negara dan dikedepankan untuk kemakmuran rakyat. Dan hal itu cukup beda dengan keyakinan ekonomi liberal yang mengedepankan kepemilikan hak individu atas kepemilikan lahan, industri, pabrik, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang sangat berseberangan terkait hak milik atas industri. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan atau ada komentar? Sebelum akhirnya saya teruskan ke kelompok perang Filipina. Menarik sebetulnya kelompok perang Vietnam. Teman-teman pernah nonton Rambo nggak? First Bolt, Rambo 2. Pernah. Ini sebetulnya upaya hegemoni Amerika bagaimana
dia membrainwashing, mencuci otak lah sebetulnya masyarakat global bahwa seakan-akan Amerika ini berhasil mengalahkan Vietnam melalui tentara ajaibnya yaitu Rambo yang seorang diri mampu menaklukkan Vietnam. Padahal pada kenyataannya perang yang terjadi cukup lama itu tahun 55 sampai 75 itu sebetulnya dimenangkan oleh Vietnam secara telak karena Amerika dan juga Prancis itu kewalahan menghadapi rintangan alam dan juga strategi yang diciptakan oleh tentara Vietnam seperti itu. Cukup menarik tapi negara Vietnam ini. Teman-teman tahu Hen Ken nggak? Hen Ken. Bagus berarti kalau nggak tahu minuman beralkohol yang warna hijau. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya bagaimana akhirnya minuman alkohol tersebut ketika masuk di Vietnam dan negara Vietnam berhasil menasionalisasikan perusahaan tersebut. Artinya perusahaan tersebut berdiri nggak cukup lama ya sebagai hak individu ya, atas kuasa industri atau kuasa perusahaan lah yang pada akhirnya dinasionalisasikan. Artinya kepemilikan itu akhirnya dikuasai oleh pemerintah Vietnam. Nah, itu sebagai bentuk praktik sosialisnya negara Vietnam yang saya ketahui ya sampai saat ini. Mungkin teman-teman punya cerita lain atau bagaimana bisa informasikan. Apa cukup sampai sini?